bisa milih lah ya siapa yang mau initiate, siapa yang mau jaga berarti ya. Iya, ada open team fight, ada yang close team fight juga kan jadinya lengkap paketnya. Oke. Kita lihat dulu nih. XP dulu atau mid-nya dulu nih. Karena Kimi kita belum tahu nih bakal kemana, bisa jadi gold lane juga. Oke. Falling stars, Jawab Novaria. dengan Novaria sepertinya ya. Lagi-lagi hero yang sebenarnya nggak tentu jadi follow up. Seenggaknya tapi mungkin bisa terjawab dengan burst damage karena Novaria dia juga terancam di sini dengan adanya Link. Nggak, kalau menurut gue pribadi sih Kimi masih tim mid laner lah kalau gue ya. Belum Lawan lagi dengan Novaria ya? belum lagi dengan beberapa hero yang kayak begini. Sulit nggak sih Prop ditabrak lagi dengan Hayabusa, dia mau ngapain? Iya sebenarnya iya sih. Sempat emang mau ngasih efek immobilize-nya. Tapi gimana kalau Kiminya ditaruh gold lane bawa Angela? Angelanya mid lane. Gue sebenarnya nggak sampai Angela pun nggak masalah sih, tapi kalau bisa utility. Iya, Karena yang penting bisa utility. Karena Linknya kalau misalkan sendirian masuk, Pak, walaupun ke Novaria yang targetnya paling optimal ya. Tapi dia masih bisa di follow gitu loh. Ada Kalea, ada Hayabusa. Lebih kejam ternyata. Lebih Kita ikat Kuat Shadow digigit. Franco plus Granger. Oke. damage. Ini damage yang pasti nih. Siapapun yang kena Bloodihan, Yap. follow up dari Rhapsody ini make sure dia bisa dapetin kill dari damage yang cukup. Ini kayak malah makin membuka potensi gak sih untuk ngebawain Cholim? Cancellation juga. Iya, cancellation untuk Franco, screening untuk Link, Chow, Kalea. Ini dua-duanya bagus banget loh. Gue entah kenapa mikir ini hero-nya Aran sih, Be. Dia butuh badan juga di depan. Hero-nya Aran. Glue Glue sih yang paling bagus kalau buat Aran. atau back to Hilda? Enggak, mending Glue. Kalau Hilda cuma nge-screening loh, mendingan ada Astraliko kan ada Novaria. Iya, karena seenggaknya butuh ada di depan. Jangan biar kaliannya tuh maju duluan. Biar kaliannya tuh enak milih targetnya siapa nih yang pas. Tapi kalau memang andai Arannya Kalea, ya gue jadi suka coba. Baxia, Romer, Romer. Setelah sekian lama, Wow. Oke, menarik. Kita sempat ngelihat waktu itu Baxia di EXP lane yang pernah dibawakan sama Falcons Philippines. Dan terakhir kita melihat untuk Baxia Romer itu juga sempat dibawakan waktu kalau nggak salah ya season 13 sama RRQ. Dan itu bener-bener cuma buat ngejawab screening dari Link aja. Ya. Di XP Lane juga pernah dibawakan kalau kita turun sedikit ke scene MPL waktu itu EVOS. Dinasmi yang bawain Baxia di bagian XP Lane. Tapi buat sekarang di bagian Romer, membawa Revitalize harusnya. Apakah Widi sudah menemukan jawaban dari Franco agar nantinya Franco-nya nggak sesuka hati untuk bisa bukain mapnya? Oke. Cukup mengejutkan pada akhirnya. Baxia keluar kembali. Game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Kemenangan ada tepat di depan mereka. Bisakah ditutup dengan 2-0 atau akan dibalikan oleh tim Liquid ID. Jadi langsung saja MPL Arena game yang kedua. Mana suaranya? Go to Lane of Down. Akankah ada drama satu sama atau clean sweep yang ada dari Alter Ego? Karena sekarang mode ngejar playoff. Yap, ini dia mode ngejar playoff ya. Sebelumnya tim Liquid ID sudah merasakan bagaimana struggle di awal-awal. Ya. Start mereka benar-benar rusak. Tapi sekarang late mereka season. sudah enak banget. Ya, late seasonnya beda ya. Ada beberapa tim memang ya, kayaknya panasnya mid season. Late Yap. season, ya skill. Wih, oke. Untung saja tadi Widi masih sempat bisa menghadang ya. Andai kalau tidak, buset deh. Hilang itu Nova. Wah, tapi nge-trigger Revitalize ya, lumayan berbahaya sebenarnya. Karena masih bisa dipaksa untuk team fight. Apalagi dengan adanya 2 Purify, Delay lagi. digangguin. Di delay aja sedikit sih. Dan untuk impact dari Baxia di posisi Romer. Damage-nya lumayan sakit tahu di awal. Ya, damage lumayan. Kalau adu pok ya. Bisa jadi alternatif dari jauh head juga untuk ngomongin poke damage ke area jungle ya. Tapi ya balik lagi di sini dengan ada Fatality dan juga City. Dia bakal strong banget nih untuk 2 menit awal. Widi bener-bener kayak bakal jadi garda terdepan yang gak bisa digoyahkan even dengan adanya Link nanti dan juga Kimi. Karena kita tahu sendiri ini ada 2 marksman loh di sini. The Kimi dan Granger. Tentu dengan pasif dari Baxia, semua damage yang dalam bentuk proyektil akan ketutup. Oke, dan fun fact, by GoPay pastinya pertandingan antara Alter Ego versus Team Liquid ini menjadi match ke-1000 sepanjang MPL. Oke. Ini dia match ke-1000 kita teman-teman. Jadi coba sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk MPL ID. Oke. 1000 match, Wow. 15 season. Ini kalau di rank saya ingin menggunakan 1000 match kan. Wah, Di MPL juga udah 1000 match. 1000 match loh. Gokil. Tertariklah sudah dan Aran. Bisakah dia bertarik karena sedikit lagi tapi masih terbantu dengan Revitalize. Tadi udah dikeluarkan dan Aran. Selamat. Aran masih berhasil selamat. Bahkan barusan ada Astral Spear tadi yang masih bisa digocek saja dan Nino.
Unbreakable. Ya nggak panik ya tadi. Dia mainin pasifnya loh. Ketika udah ngebuang flicker, dia nggak langsung lari terbirit-birit, dia langsung gebuk ke minion untuk dapetin darah heal dari pasifnya. Wah, ini early game yang lumayan brutal ya. Tapi diakhiri dengan alter ego dan disengage kayaknya untuk tim Liquid. Mereka kehilangan dari setup turtle-nya lagi. Even dengan Baxia ternyata. Buset deh, Hijume tadi langsung kayak memberikan damage ya. Cuman masalahnya sekarang Widi pede banget, tebel banget. Itu dia. Dia menjadi Roda. Roda adalah Widi dan Widi adalah Roda. Dia cuma ngebuka vision aja sebenarnya. Yap. Ngasih presence doang. Karena kalau mau di-commit pun, emang stunnya lumayan lama. Cuma itu yang tadi udah kita bahas dari awal. Fall up damage. Dampaknya juga gak sih? Dampak damage balasannya kayaknya bakal repot banget kalau misalkan harus berhadapan dengan Franco. Yang dimana dia bisa Iron Hook, Flicker. Dia bisa membantu ke arah turret juga. Apalagi nanti ketika sudah mulai mid game nih, Rhapsody. Dia pasti bakal jadi musuh. Langsung ya, hampir tipis nih, tinggal 3 mm lagi ke kiri dapat tadi tuh. Retri ya. Langsung di retri ya, nggak boleh sampai kalah juga. Karena kalau ngomongin farming, ini akan lebih cepat. Dia dapetin tahun pertama, XP-nya akan lebih banyak. Mendadak Avatar Guardian, Nino mengagetkan kali ini. Tapi barusan ada Spirit of Destruction tadi udah langsung najab pula dan sekarang Tsunami Slam yang dikeluarkan. Revetlah sudah terlihat di dalam arena tersebut, tapi Nino tidak akan sanggup untuk menerima damage yang begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Harus membawa 5 member. Dan ketika, Rine Di tempat yang berbeda, ada Tempest of Blade langsung dikeluarkan, tapi untuk Jaaran tadi dengan satu lagi tindakan perlindungan yang begitu baik yang sudah dikeluarkan. Di tempat yang berbeda, Widi akan bisa bertahan karena satu yang terakhir masih bertahan loh. itu dia, thanks to Aran ya. Seperti yang tadi kita bahas, bisa juga Kalia ini dipakai sebagai defensif untuk pegang linknya. Sehingga lagi-lagi Tempest of Blade yang dikeluarkan secara agresif bisa digagalkan. Ini early game-nya langsung temponya jalan banget ya semenjak Alter Ego mendapatkan turtle. Kayak tim Liquid juga berusaha untuk nge-react, tapi sangat disayangkan Alter Ego tetap pegang kendali goldnya. Ada Aaron. Gimana caranya sih? Mantap. Tapi aman sih, masih bisa di-handle juga. Granger di arah gold lane, ini damage yang pasti cukup ketika ada Bloodhound yang agresif nantinya. Ya, dan seperti biasa ya, turtle kedua Granger pasti bakal connect ke area dari turtle setup. Rin sudah selesai. Oke, itu dia ada satu pergerakan di Widi benar-benar dikeroyok. Habis benar-benar selesai ada Widi. Gagal untuk bisa selamat. Terlihat tadi Dead Sonata sudah dikeluarkan pula dan Turtle terbuka bebas. Ini blockingnya bagus banget sih, entah dari Nino ataupun dari Widi sebetulnya. Ya. Karena skill-skill yang mengarah ke arah depan itu ketutup semua. Ya kayak dua lini depannya, ini dua badannya benar-benar main banget. Even itu Nino Dreams juga termasuk dengan adanya Widi dan Aran. Dua-duanya ini benar-benar empat-empatnya bahkan. Itu dia. Pinpoise yang begitu indah, dia tahu bagaimana kalkulasi dan damage yang dimiliki udah cukup. Pergi lagi. Ya, dan MPLI di Extremer ini dia. Ada Bang Celi, boy. Ayah Celi. Ayah Celi, Ayah bener. Celi. Dia keinget game 1, keinget Link dipukul Hilda nggak, Celi boy? Nah, makanya. Aman ya. Aman. Tapi Widi, Web, terlihat ada satu lagi tadi dengan blodan yang udah langsung dikeluarkan dan dripsnya tertajam, ditembak selesai. Terbakar sudah pundak kebakar EOG, sekarang udah berhasil pula mendapatkan kehararan. Akankah mereka ingin melanjutkan lagi apapun serangan yang udah mereka milikin? Tapi Hijume tetap dengan DPS yang dia punya mengganggu. yang pasti no purify untuk Arvi. Ya. Dan glowing one dari Hijume ini juga ngebuat ya heal up yang dimiliki sama Aran kayaknya nggak bakal maksimal. Makanya dia bisa banget loh ditumbangkan. Dan next itemnya harusnya udah melihat ada Sky Piercer dari Arvi ya. Bakal dibelokin sih harusnya dari Hijume, dia nggak bakal bikin Sky Piercer juga. Itu retri. Oke, ini masih part-part doang loh tadi barusan, tapi badannya Nino udah hancur banget dan Widi berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Nino dengan satu revitalize, tapi barusan sudah bisa dikeluarkan dari Tempest of Blade. Tapi Rine satu terakhir, untung Rine masih bisa kabur dari tersebut, tapi ditembak ke belakang YSKL-nya berhasil menembak dengan satu asal spear yang bisa menghilangkan secara langsung ke arah Nino. Tapi ini alter ego yang sangat berbeda loh. Mereka tahu tujuan rotasi mereka. Orange buff, that's it, mundur. Retribution pakai, Rine dapat, selesai. Ini bener-bener kayak udah terstruktur banget ya. Dan 3.500 gold ini wajar banget didapatkan sama Alter Ego. Level beda. Ya ini setup turtle juga pasti bakal lebih nyaman untuk Alter Ego. Mereka tinggal makan satu, ada Bloody Hand juga dari Dreams. Dan connect. Oke, connect lagi, dia hajar lagi. Tidak ada sisi pasti kali ini dari tim Liquid. Perfect banget kombonya. Starlium Beam, Iron Hook,
Siapapun yang di depan pasti bisa di depan yang dimakan. lain coba lihat Eskiel, jadi Eskiel hampir saja dan Widi mati-matian untuk bisa memperjuangkan ke arah Purple Buff yang akan dimiliki oleh Fabian. Tapi tertengah sekarang udah berhasil diamankan oleh Rina. Purple Buff harusnya mereka ikhlaskan juga. Ya, melihat kondisi dari Iron Siki yang masih mencari farming. Dan lagi-lagi perfect turtle. Alter 2 game berturut-turut. 2 game loh Web. Akan seperti apa lagi? Tapi Tsunami Slam dikeluarkan. Winter Crown kali ini dimiliki oleh Dreams. Bisakah dia bertahan? Dreams membalikkan keadaan. Iron Hook yang begitu indah dan Fabian malah menjadi korban di tempat yang berbeda. Itu dia Rine mengambil kesempatan tersebut untuk makan di bagian backline What Shadow. Yang sudah dikeluarkan menjadi awal dari petaka bagi Fabian. Wow, semakin lebar senyum dari CEO Kopatnya ini ya. Oh, udah pasti ya, melihat bagaimana tim play yang sangat menarik sekali. Pengorbanannya emang gak ada masalah untuk Dreams karena itu tugas dari Romer. Tapi pertukaran sebelum dia tumbang, itu worth to watch. Lihat bagaimana Iron Hook yang on point, bahkan Bagus Winter banget. yang timingnya pas banget, bagus banget bahkan. Buat sekarang yang lebih buruk untuk teman-teman dari tim Liquid adalah Franco-nya ready flicker. Siapapun yang tertangkap udah pasti akan ditumbangkan karena Bloody Hand Winter. Itu akan membuat gerakan dari Franco-nya gak bisa di-cancel sama sekali untuk suppress siapapun lawannya. Weh, terlihat. Ada satu traction pulse-nya tadi. Cuman ya, mundur lagi aja. Mungkin kalau yang ditarik Widi masih ada chance untuk selamat. Dia punya damage reduction, dia punya revitalize. Tapi kalau Aran, kayaknya udah bener-bener gak nafas sama sekali deh. Iya, iya. Yang niatnya Aran buat nge-pick off duluan kan. Open Ya. initiation, tapi ternyata Aran jadi the victim di sini. Jadi korban dia. Kayaknya mau gak mau dia harus nungguin Rine masuk deh. Karena kalau gue Fabian, sampai kapanpun Quad Shadow kill mundur dan Yap, masuk dan Rine-nya. tertangkap Hehe. Hampir saya anda tadi di point dia connect ya. Mungkin ada lanjutan yang mau dilakukan. Nah, tapi seenggaknya untuk Iron Shiki dia masih punya flicker ya. Jadi dia bisa mundur 2 langkah dibandingkan dengan Link. Yap. Tinggal menunggu setup dari Lord. Harusnya bakal jadi free buat Alter Ego. Tinggal gimana caranya Nino dan juga Dreams mencari informasi di mana member dari tim Liquid aja. Oke, tapi ini nggak bisa farming sih Fabian. Atasnya terpaksa dikasih untuk Iron City. Iya, late game. Yap. Hey! Oh, no way! Oh my god! Oh my god! Iron Shiki! Wow, pura-pura lemah padahal Raja Abyss. Langsung tiba-tiba dengan SOD dia datang dan mengubah alur permainan. Ini langsung pindah harusnya. Karena nggak ada korban sama sekali dan bahkan sekarang Liquid siap untuk membuka lagi gerakan bersama dengan Council. Oke, ternetralisirkah keadaan Andai dengan satu Lord ini? Yang menjadi harapan sekarang untuk game kedua bagi Liquid. Tapi kayak nggak bakal bisa di follow secara maksimal juga. Kondisi dari Alter Ego masih di atas angin. Oke, sementara sekarang Lordnya pun mau tidak mau harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mereka akan melakukan pergerakan lagi. Wah, mengubah alur permainan, membuat momentum dan juga memberikan ruang nafas untuk Moskovnya menyentuh late game. Itu adalah ekspektasinya, tapi EOG Pergerakan dari Nino tadi Secepat itu? harus bisa meredam lagi emosi mereka. Terkaget-kaget reneran semuanya nih. Kayaknya niatnya untuk bait juga nggak sih? Jadi kayak untuk ngebuka vision sekaligus mancing entah Quad Shadow mungkin atau ada yang di position bisa pakai flicker juga. Tapi nggak boleh sering-sering aja takut dimakan. Sementara sekarang Widi pede banget loh nahan di depan. Enak banget selagi tidak ada tarikan tadi yang kena. Tapi sekarang Widi lama-kelamaan udah tidak kuat. Widi menyerah. Widinya pun tumbang karena tersebut. Bahkan sekarang ada Tsunami Slam yang dikeluarkan. Oh, What a predict move dari Aran. Flicker Tsunami Slam menangkap sosok yang paling mahal Rine. Dengan tumbang yang pertama kali. pertanyaannya lebih kebutuh nggak sih Rine gerakan tersebut? Aku merasa itu adalah unnecessary movement. Tempest of Blade udah, emang ada 3 pedang. Tapi kalau mau show, pastikan ada orang di dalamnya. Dan itu bukan waktu yang tepat untuk show sih. Mereka udah Yes. kehilangan Lord. Dengan Rine yang tadi gak pencet attribution-nya. Terkena SOD. Dan sekarang memang Gold masih di Alter Ego. Tapi jangan lupa high ground defense mereka dari tim Liquid sangat kuat. Nah, pelan-pelan ketarik loh. Completing time dari Dreams. Sementara itu kita bisa lihat juga dari wishing-nya. Eskiel. Udah pasti pelan-pelan bakal punya damage. Dan semakin lama game ini berjalan, balik lagi Papulung. Endgame-nya Alter Ego, pasif AE. Apakah hanya mitos untuk musim ini? Waduh. Semenjak tentunya ada Arvi di dalamnya dengan 6 kill.
Dan emang bener-bener bakal eksplosif banget damage yang diberikan. Tapi balik lagi, kalau Alter Ego membuat small mistake seperti tadi, kalau terjadinya berkali-kali, tidak menutup kemungkinan Tim Liquid dengan adanya Novaria, dia bisa membalikan keadaan. Dan ini nggak bisa sih dibadanin lagi dari Astral Spear-nya. Pasti jebol karena itu Wishing Lantern. Wishing Lantern, late game. Jawabannya pasti. Whip. Rim, sebuah trik ya teman-teman dengan satu Cyclone Eye, tapi mendekat. Tadi dengan Shadow King udah langsung dikeluarkan, bahkan sekarang akan kamu dibanting. Coba lihat pergerakan dari Rin dia, tapi bola jatuh dari Didika. Coba lihat Rin, dengan tempo somblet tapi Aaron Shiki berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Aaron yang berusaha untuk bisa kabur lagi menuju ke tempatnya Jolly aman. Dua player mendadak hilang dari tim Liquid ID. Fabian. Oke, Fabian, ke arah yang tidak tepat. Ya, tapi di satu sisi Rin langsung set up ke arah Lord secara cepat. Dan ini membuat lagi-lagi Alter Ego memegang kendalinya. Oke, tapi kayaknya ada team fight paksa dia. Ya, dan sekarang, oh my god, hilang lagi. Dreams. Hilang lagi. Mendadak tsunami slam loh, bro. Wah, ini kayaknya lagi-lagi tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi mungkin hanya untuk memastikan bahwa screening map-nya dilakukan oleh Alter Ego. 20 detik, seenggaknya Dreams akan balik lagi ke Land of Dawn bersama dengan Lord. Iya, bersama dengan Lord masih bisa lah. Masih bisa, harusnya nggak akan ada masalah. Yap. Tapi yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana setup selanjutnya dari Alter Ego. Mereka hanya bisa pick off, dan kalau mau AOG, Nino harus ngepredik gerakannya dengan sempurna. Atau kalau enggak memang tunggu aja nih, ada Tsunami Slam. Yap. AOG lah baru ke belakang. Atau traction pulse-nya emang harus connect dulu, karena dari tadi itu tidak ada sinergi yang seperti itu loh. Karena gue rasa sekarang Nino udah nggak boleh lagi buka sembarangan AOG. Iya, harus bareng sih. Iya. Kalaupun ada traction pulse ya berarti AOG-nya harus udah ngepredik Betul. selangkah setelah dari traction pulse-nya. Iya, karena tadi AOG ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri aja. Traction pulse sendiri ya sendiri. Gitu. Kayak belum ada sinergi yang tepat ya untuk digunakan. Yap. Oke. Jangan lupa ya, high ground defense yang kuat loh. Novaria Novaria. dan Moskov. Ini dua sosok yang bisa tahan sampai late game harusnya. Yap. Sarah Lord akan mendobrak lewat bawah. Akankah berhasil dihancurkan, tapi barusan Dreams yang gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player, namun sekarang mereka berusaha untuk bisa tetap berada di depan area pertahanan milik tim Liquid ID. Lordnya pun akan menghilang, ditembak dengan spear tapi tidak connect. Ya. Ini di area mid lane mulai masuk lagi dan Alter Ego sepertinya masih mencoba. Yap, itu dia. Kan pergerakan dari Widya, akan kamu maju ke area depan? Tidak ternyata. Castle defense ya. Diserbu dengan super minion yang masih hadir juga, tapi seenggaknya hanya satu base turret. Hanya satu base turret ya, dan 5.000 gold lead. Alter Ego sebenarnya masih bisa maksain pick off sih selama Iron Hook-nya connect ya dari Dreams. Karena belum ada dari tadi Iron Hook yang kena. Dan masih menunggu dari tim Liquid ID. Oh ini kah? Ini kah? Jangan. Oke, Hijume maju. Sementara sekarang berhasil tadi, tapi dengan Nino pun menjadi korban pula di dalam aksi penyergapan tersebut. Oh my god, sakit banget damage apa itu. Hampir hanya melewati di antara player dari Alter Ego. Tapi jujurnya gue takutnya kalau kena loh. Iya. Kalau kena justru itu bisa jadi sebuah momentum. Udah pasti. Entah itu untuk Liquid ataupun untuk Alter Ego. Dan So kali itu- ini Alter Ego mereka gagal untuk menembus. Wow. Menuju ke item yang kena untuk Moskov dari Aaron Shiki. Tentunya akan menuju ke Malefic Gun. Apakah ini akan menjadi titik balik dari satu mistake-nya Alter Ego? Yang lagi-lagi ketika beranjak ke high ground mereka terlalu terburu-buru. Yap. Tapi kebalikan juga untuk Alter Ego. Apakah ini waktu yang tepat Yep. untuk mereka menguasai map? Ditarik down itu Purple Buff, tapi sekarang dengan ada pergerakan. Tsunami Slam-nya berhasil mendapatkan karena satu player, namun dengan Winter masih bisa menyebabkan Dreams. Dan Dreams malah membalikkan keadaan, tapi Widdy menghilang dengan sangat cepat. Traction Pulse tadi nggak connect karena siapapun. Dan itu dia jawabannya ya. Ternyata ini malah momen balik dari Alter Ego. Karena dengan satu gerakan yang langsung direspon dan Wind of Nature dari Hijume. Wah, dia udah ngejawab banget ya. Dengan adanya Shadow Kill tentunya ini akan benar-benar jadi useless untuk Hayabusa dari Fabian. Makanya apalagi dengan damage follow up yang tadi kita bilang ya. Gak ada burst damage yang pasti. Sehingga Winter dari Dreams itu cukup. Kedua kalinya kah di dalam satu game? Gak. Nyaris saja dan retribution dipakai sama Dine ya. Yap. Dia gak tahan-tahan lagi retrinya. Buset, kalau kayak begitu langsung Bye CEO langsung. Eval by CEO udah pasti Bye ya. CEO langsung Eval lah kalau kayak begitu. Kalau Eval, kalau turun MDL gimana? Itu yang kedua bahaya sih. Yeay. Arfi.
Hati-hati Arfi, tolong. Ada Lord. Kebakar gitu deh. Karena barusan Lim ngomongin MDL soalnya. Agak mengerikan karena walaupun Benar. itu. Arfi dari MDL kan? Iya dari MDL. Iya. Dan emang balik lagi performa pemain-pemain MDL pun gak kalah mengerikan dengan Wah, MDL. Trillion Pulse ini bahaya sebetulnya. Walaupun Yep. high ground defense-nya kuat, tapi apakah masih bisa bertahan? Yap. Action Pulse. Astra Rico, Rexen Pulse-nya connect tadi ke Yeskiel, tapi Bertan tertarik. Dan Aran, akankah bertahan Aran? Tidak bisa Shadow Kill dikeluarkan, Spirit of Destiny gak korekkan siapapun, tapi Rine pun masih bertahan juga. Masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri, tapi setidaknya ini pun akan memberikan waktu sedikit untuk pemain dari tim Liquid ID bisa mempertahankan area defensif yang mereka miliki. Tapi gelombang serangan selanjutnya akan hadir. Akan seperti apa lagi? Fabiano tadi mencoba untuk bisa mengatakan tapi damage yang masuk ke dalam tubuhnya begitu banyak pula, tapi masih bisa ditahan kali ini. Masih bisa bertahan. Liquid kali ini mengusir pasukan Alter Ego untuk mundur lepas dari base mereka. Dan ini Lord yang terbilang masih gagal. Hanya satu base turret yang bisa didapatkan. Ya balik lagi Moskov dan juga Novaria. Dua jawaban pasti untuk high ground Liquid. Shit, 900. 80 stack untuk efek lethality tentunya. Ini siapapun yang ditembak dengan Rhapsody, even itu Aran atau bahkan mungkin Widdy. Kemungkinan besar udah pasti bakal tumbang. Walaupun Widdy punya antik. Walaupun Widdy on the way ke arah Toilet Armor, tapi itu nggak ngejawab sama sekali untuk 80 stack dari Sky Pierce dan War Axe sebagai true damage tambahan. Sustain juga ya dengan spell farm yang bisa bikin dia seenggaknya kalau ketembak oleh Novaria dia bisa recover. Tapi perlu harus recall. Iya, spell fam tambahan. FOB juga kan Festival of Blood. Tinggal menunggu. Dengan 900 stack dia bisa melakukan Death Sonata lebih sering lagi. Ya yang memasuki menit 18. Suasana akan semakin tegang. Yap. Karena dengan Lord Evolve, keadaan akan berbeda. Liquid, mereka masih bisa kontes. Ingat, dengan Bolt yang selalu ketarik-ketarik lagi oleh tim Liquid, ini membuka lagi potensi mereka untuk keluar Ya, dari base mereka. Dan jangan lupa Aldrigo, walaupun mereka powernya ada di pick off, tapi tim Liquid juga punya Kalea. Mereka imbang dari segi pick off. Tinggal siapa duluan nih yang akan melakukan gerakan inisiasi. Apalagi dengan ada traction pool. Sebenarnya Aldrigo sangat diunggulkan sekali Oh, dia dengan coba. combo tersebut. Oke. Yap. Namun masih bisa ditahan saja. Masih cukup aman. Masih bisa diusir. Hanya gebrakan aja tadi. Ya. Seenggaknya ada Concealer Termgon dan Hijome dengan Concentrate. Sustain, sekarang udah pasti nyari durability. Ya, karena Wind of Nature tadi udah jadi jawaban juga ya. Kayak dia nggak yang full damage, dia tetap respect dengan adanya Hayabusa. Sekarang dengan adanya Lord yang akan ditarik ulur oleh Alter Ego, apakah tim Liquid akan hadir tiba-tiba dengan SOD dari Iron Shiki yang ada di belakang sana? Visionnya belum ada. Oke, Mana Astra akankah Liquidnya? mereka akan memaksakan tetap maju ke area depan karena tidak sempat lagi Spirit of Destruction connect. Akankah berbeda tapi Iron Shiki berbeda. Hampir saja mereka bersepakat untuk bisa melakukan sebuah tipan dan Dino sekarang terjebak sendirian. Bahkan sekarang bisakah Dino bertahan karena Dino yang benar-benar langsung di-crack tapi setidaknya bisa memberikan waktu sedikit. Namun di tempat yang berbeda ada rem berhasil langsung dihancurkan pula. Namun Rine sudah mencari tempat untuk bisa mengamankan posisi pula. Oh no, ini 4 melawan 3. Jumlah diunggulkan oleh tim Liquid dan masih ada Aaron, masih ada Yeskiel. Power defensif mereka masih ada. Mampukah Alter Ego dengan sumber damage dan satu efek sisi saja mendobrak pertahanan dari tim Liquid? Kayak 4 lawan 3 cukup berbahaya kalau Alter Ego maksa. Karena Iron dia udah kuat banget untuk mempertahankan Lord Evolve sekalipun. Web, tapi kayaknya mereka mau tetap maju loh. 3 player sudah standby. Dan sekarang Widdy, Spirit of Destruction connect. Akan berpindah tempat tapi satu bester yang ada di bagian Rine. atas side. Oh my god. Rine tetap maju ke area terdepan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage dan Rine harus mundur kembali dan mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Lagi-lagi tim Liquid berhasil untuk defense. Alter Ego dengan kekurangan jumlah mereka memanfaatkan satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi. Satu base turret terakhir dari tim Liquid pun hilang. Namun game masih berlanjut, Liquid masih punya chance. Wow, dan satu pemain yang dari tadi belum tumbang dari Alter Ego, Arfi. Yang kali ini benar-benar masih mempertahankan bagaimana positioningnya dan tentu Yeskiel, no death. Siapapun yang tumbang duluan untuk momentum di menit Lord selanjutnya, udah pasti bakal mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak. Dan hati-hati ya tadi cara masuk dari Iron Chick itu bikin semua tegang sih. Betul, itu benar-benar dia masuk di tengah-tengah keramaian walaupun ada flicker, ya. Tapi Kayak flicker jadi terbuang. Kayak nggak expect gitu lah pokoknya ya. Jadi dia buang flicker. Balik lagi ada Aswin Won juga, Hijome ingin menambahkan lagi slow effect terutama untuk Widdy.
yang hero jalan kaki juga yang pasti bakal kerepotan ketika terkena efek slow. Oke, semakin late game ya. Hero dari roamernya yang satu pick off, yang satu badan. Dan gue rasa Baxia di late game itu hati-hati lo, keras banget dia. Dia punya Iya. damage reduction. Ya, tapi balik lagi nih, apakah pick off-nya akan dimulai duluan sama Alter Ego? Mereka dari tadi yang react loh, mereka yang nungguin tim Liquid bikin move duluan juga dengan Astral Echo. 5 detik menuju Lord yang selanjutnya, menit 22 Lord Evolve. Tentu akan semakin lebih menyakitkan dan itu Oh, dia. Nekara 2 player tapi barusan gagal sepertinya. Mencoba untuk bisa tadi menarik pergerakan dari Aran. Lumayan sih ya. Hanya untuk vision yang dibuka aja. Mungkin sinyal terkuatnya tuh ada di Astral Echo tahu. Astral Echo-nya kena nih. Nah di situ biasanya tim Liquid akan ketemu. Ya entah makan depannya atau tutupin belakangnya. Itu tugas dari Aran. Tapi Widih itu yang akan ngejagain Pavian. Cuman ini tidak strike-nya juga harus mereka waspadain ya. Pergerakan dari Aran bisa tiba-tiba kan. Ya. Mau kemana, dan itu pun akan bisa menimbulkan korban. Ada di flicker juga kan? Traction pulse-nya Aran. Oh enggak ada follow up. Gak ada Iron Hook. Gak ada AOG juga. Tapi Lord yang sekarang dipegangin. Yap. Sementara Lompat kelihatan. Deron Shiki udah terlihat. Akankah mereka melakukan sebuah pergerakan tapi miss frame destruction-nya miss. Akankah mereka akan melanjutkan karena untuk sekarang. Mereka tahu tidak akan ada Deron Shiki dalam beberapa waktu tapi sekarang Lord yang berhasil untuk diamankan dan pertempuran kembali terjadi. Namun Pavian ada pergerakan Deron Shiki mencoba untuk bisa membantu. Wabi Badada. Double kill berhasil didapatkan oleh dan triple kill Lucky Panpet yang bisa akan didapatkan. Dan Harvey rookie from MGL memberikan kepada dunia kalau ini adalah kelasnya. Wipeout kah tersisa Yehezkiel. Dan pergerakan dari Dido menutup game yang kedua. Glitch sweep kali ini Alter Ego. Harvey menunjukkan kalau dialah sang mentor sebetulnya. Membuat Iron Siki berteguk lutut. Keputusan akhir dari Liquid yang sangat-sangat dipertanyakan. Apakah memang ada miskom ataukah memang ada sesuatu yang salah? Dan ini dia senyum dari Nino. Kemenangan yang membuat untuk sekarang Alter Ego mendapatkan 8 match win. Tentu dengan ini hanya tersisa 2 tim saja yang berada di match point 7, Bigetron dan juga Onyx. Tim Liquid ID yang tinggal 1 kemenangan lagi menuju ke babak playoff harus menahan diri mereka terlebih dahulu. Dan Alter Ego dari 2 match yang mereka butuhkan untuk menuju ke babak playoff tinggal 1 pertandingan lagi. Yap. Ya, Hanya cukup 1 pertandingan lagi dan